Shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Mari kita bersatu di dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 62 ayat 1 sampai 2. Ciptaan Bapa-Ku, memuji Khaliknya, dendang riang berkumandang, selalu bergema. Ciptaan Bapa-Ku, bermai tak berperi. Lembah bukit laut langit, bernyanyi tak henti. Ciptaan Bapa-Ku, mentari bercahaya, bunga bagum hijau gunung, memuji Pencipta. Ciptaan Bapa-Ku, bermai tak terperi. Lembut merdu bisikanmu, pagi berseri. Amin. Marilah kita bersama mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersaat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing, mengingat dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Tibalah saatnya kita untuk beresponsoria. Responsoria kita terambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Jika kita sudah menemukannya, kita akan membacakannya secara bersahut-sahutan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah,
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kita bersama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Mari kita bernyanyi mulia bagi Bapa. Bumi ini, marilah kita mengakukan iman percaya kita, iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca epistel kita pada minggu ini yang diambil dari Roma 1 ayat 16 sampai 17, dilanjut dengan pasal 3 ayat 22b sampai 31. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja?
Bukankah ia juga adalah Allah bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaiknya kami meneguhkannya. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita kembali bersama-sama memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 33 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudari, tibalah kita pada saatnya mendengarkan warta jemaat kita pada satu minggu ini. Yang pertama, Shalom. Pimpinan jemaat, lay speaker, dan majelis mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Topik-topik doa syafaat pada minggu ini terdapat 10 poin. Hari ini kita masih beribadah di rumah dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Tentang ibadah di gereja masih kita rembukan bersama majelis. Oleh karena tingkat penyebaran virus COVID-19 masih tinggi di Sumatera Utara, oleh karena itu kita harus tetap bersabar. Ada 13 nama jemaat kita yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 8 Juni sampai 14 Juni. Mari kita bersama-sama mendoakannya. Mengenai info keuangan, di nafiri kita telah tercantum dana pembangunan yang masuk, juga persembahan 31 Mei 2020 dan 7 Juni 2020, juga terdapat persembahan gereja, dan juga dana sosial duka cita dari Komsel juga terlampir, juga perpuluhan terlampir dalam nafiri kita masing-masing. Serta dengan ucapan syukur dari beberapa keluarga bisa kita lihat di dalam nafiri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita, demikianlah warta jemaat kita bagi kita di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati serta mengabulkan setiap doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan masih boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Berkat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi kami masih boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan ketika kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing, memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan ketika kami juga nanti akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan berkenan membimbing kami, memberkati hati dan pemikiran kami untuk bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, dan juga firman-Mu itu dapat berbuah melalui perilaku kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menyertai setiap keluarga, walaupun dalam keterbatasannya Tuhan, namun kami yakin dan percaya
Sukacita dari Tuhan masih boleh kami rasakan ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Berilah kiranya Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Berilah juga Tuhan pertolongan Tuhan bagi mereka untuk menetapkan setiap sistem, untuk menetapkan peraturan-peraturan yang baru bagi kami masyarakat negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah juga Tuhan dalam permasalahan yang kami hadapi saat ini yaitu pandemi COVID-19, Engkau tetap bersama-sama dengan kami meneguhkan kami, dan juga Tuhan kami sebagai warga negara juga boleh patuh terhadap peraturan-peraturan yang boleh ditetapkan. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan yang dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam kegiatannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir memberkati setiap jemaat kami. Ketika juga Tuhan jemaat kami boleh merasakan pergumulan yang daripada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, melewati setiap pergumulan yang boleh Tuhan percayakan, dan kami akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami tidak mengetahui apa yang mereka rasakan sampai pada saat ini, derita apa yang mungkin menggerogoti daging dan tubuhnya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya melalui pertolongan obat-obat dan tenaga medis, Engkau akan menyalurkan berkat-Mu bagi mereka, sehingga Tuhan pemulihan dari Tuhan akan mereka rasakan, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang boleh memberikan persepuluhan pada minggu ini. Bukan dari kelebihan mereka Tuhan, namun mereka mengingat kewajiban dan tanggung jawab mereka untuk memberikan persepuluhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menambahkan berkat-Mu bagi keluarga-keluarga yang memberikan persepuluhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang memberikan ucapan syukur. Mereka turut merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan berkenan dan juga memberkati mereka atas ucapan syukur mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa-doa syafaat kami dan harapan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka dari itu mari kita mempersembahkan persembahan kita mengumpulkan persembahan. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 120 ayat 1 sampai 2.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk mengajari kita dalam memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu oleh sebab anugerah yang besar yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi kami pemahaman untuk mengerti kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Roh itu tidak terbatas dan sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, sebab hati pikiran kami telah kami siapkan untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-29. Matius pasal 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-29. Demikianlah Allah bersabda bagi kita. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau membagikan tema bagi kita, yaitu benar atau dibenarkan. Apakah kita orang yang benar atau apakah kita orang yang dibenarkan? Dalam Minggu Trinitas kedua ini kita berbicara tentang apa yang benar di mata Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa ayat yang sudah kita baca tadi dari kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan dalam ayat yang ke-21 bahwa tidak setiap orang yang berseru dalam nama Tuhan. Banyak orang akan berseru dalam nama Tuhan. Berseru maksudnya adalah memanggil. Bisa dalam memanggil ini berteriak, bisa juga dalam seruan ini bermohon, atau juga ada orang yang berseru kepada Tuhan dengan nada membentak Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab banyak dicatat tentang berseru kepada Tuhan. Misalnya kita membaca dalam Yesaya 55 ayat 6. Di situ dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya selama Tuhan itu masih dekat, pergunakan kesempatan itu untuk berseru kepadanya, untuk memanggil namanya.
Bahkan di dalam Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ketika mengalami pergumulan, berserulah kepada Tuhan, panggillah nama Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru dalam Roma 10 ayat 13 di situ dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sepertinya dari teks yang kita baca ini ada jaminan di dalam kehidupan kita bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan memperoleh sesuatu dari apa yang diserukannya. Tapi ketika kita membaca ayat yang ke-21 ini, seolah-olah ada penekanan baru yang Yesus mau katakan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ada penekanan yang dikatakan oleh Yesus, tetapi mereka yang melakukan. Saudara-saudara, jika berseru kepada Tuhan, hanya berseru kepada nama Tuhan, tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tadi dari pembacaan yang kita baca di atas tadi, jika orang berseru kepada Tuhan itu adalah satu perbuatan yang benar, yang Allah inginkan, yang Allah ajarkan supaya setiap orang berseru dalam nama Tuhan. Namun kenapa ya? Di dalam ayat 21 ini dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada hal yang perlu dikoreksi di dalam seruan kita. Saudara, memang benar Tuhan memerintahkan kita berseru kepada nama Tuhan. Tetapi berseru itu bisa tidak menjadi benar jika iman yang berseru kepada nama Tuhan itu bukanlah iman yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mungkin imannya hanya iman yang suam-suam kuku. Ketika masalah ada, di situ baru seruannya lebih kuat, lebih sering kepada Tuhan. Dan mungkin imannya itu adalah iman yang mengandalkan pada pengertiannya sendiri. Atau imannya itu didasarkan kepada kebenarannya sendiri. Kita bisa lihat dalam ayat 22. Di situ dikatakan oleh orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan berkata, Tuhan, bukanlahkah kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat juga demi namamu. Saudara-saudara, seruan yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, dia membentengi dirinya dengan apa yang dianggapnya benar dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena mungkin orang yang berseru itu menganggap bahwa nama Tuhan itu dianggap sebagai sebuah mantra. Jadi kadang kalau mantra itu dianggap sebagai untuk membuka sesuatu atau mengabulkan sesuatu. Nah, sehingga ketika mantra itu disebutkan, maka dalam pikirannya apa yang diserukannya itu pasti akan terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, teguran Yesus ini mengingatkan kita dari seruan-seruan yang ada di dalam bibir dan mulut kita, bahkan nama Yesus yang sering kita percakapkan di dalam hidup kita, sering itu menjadi topeng iman, topeng keagamaan, topeng kerohanian yang membungkus hidup kita. Dan topeng itu dilihat oleh Tuhan, sehingga di dalam ayat 23 dikatakan, walaupun berseru di dalam nama Tuhan, walaupun mempercakapkan sesuatu demi nama Tuhan, bahkan melakukan mukjizat di dalam nama Tuhan, tapi Yesus mengatakan kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Saudara-saudara, ini pernyataan Yesus yang sungguh kejam mungkin bagi kita ya. Bahkan mengkoreksi diri kita.
Apakah aku orang yang dikenal oleh Tuhan? Atau apakah aku ini yang aktif di dalam pelayanan, yang sering membaca firman Tuhan, apakah aku dikenal oleh Tuhan? Saudara, orang yang dikenal oleh Tuhan itu adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Dan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Dan orang yang tidak dikenal oleh Tuhan, maka tidak diperbolehkan bersama di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena di sini dikatakan, di dalam kerohanian, dalam iman yang dimiliki, Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Jika Tuhan melihat kejahatan di balik topeng yang kita punya, kerohanian yang menutupi kehidupan kita, Yesus tidak mengenal kita kalau nama Yesus itu hanyalah sebagai topeng untuk meningkatkan pamoritas diri kita atau untuk membuat kehormatan diri kita. Hati-hati, Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Dan dia berkata, enyahlah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pembuat kejahatan. Mari kita lihat diri kita. Apakah kita luarnya rohani, tapi di dalamnya adalah pembuat kejahatan? Yesus menegur kita. Yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi orang berseru, dan yang kedua ini adalah mendengar. Mendengar itu berarti mempergunakan telinga untuk memahami sesuatu. Mendengarkan berarti mempergunakan telinga yang dibarengi dengan pikiran, bahkan juga hati untuk menerima apa yang didengarkan. Itulah mendengar yang Allah inginkan. Mendengar firman Tuhan adalah perbuatan yang benar. Bukankah Maria dikatakan, Maria duduk mendengarkan firman Tuhan dan mengambil bagian yang terbaik. Bahkan dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Memang mendengar itu adalah berbahagia. Tapi Yesus juga mengatakan bahwa mendengar tidaklah cukup. Karena banyak orang mendengar. Beratus-ratus orang datang ke gereja, tapi apakah yang beratus-ratus itu juga menjadi pendengar akan firman Tuhan, bahkan menjadi pelaku dari firman Tuhan? Dalam pembacaan kita ini, Yesus memandang salah bagi mereka yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Jika dihubungkan dengan organ tubuh manusia, telinga dan organ pelaksana seperti kaki, tangan, mulut dan seluruh tubuh kita ini tidak akan dinyatakan hidup jika tidak bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi jika tidak bergerak, fungsi organ hidup kita itu adalah mati atau sakit. Oleh sebab itu, iman seseorang yang tidak melakukan firman Tuhan yang didengarnya itu berarti seseorang itu sedang mengalami atau memiliki satu kerusakan yang parah di dalam dirinya. Mari lihat, koreksi di mana kita yang rusak sehingga bisa kembali untuk mendengar dan berbuat. Jika Tuhan melihat iman yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, sesungguhnya iman itu tidaklah berguna. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, melakukan kehendak Bapa. Ketika berseru, ketika mendengar dari apa yang didengarkannya itu, maka eksekusinya adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan berarti bertindak sesuai dengan apa yang mau kita kerjakan, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita imani.
Yesus mengungkapkan kebenaran. Jika melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan, seperti berseru dan mendengar, akan berarti ketika kita melakukannya. Jadi, apa yang kita serukan, apa yang kita dengarkan, kalau tidak dilakukan, maka itu tidak berarti. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang dikehendaki oleh Tuhan, dalam melakukan kehendak Bapa di surga, digambarkan seperti seorang yang membangun sebuah rumah dengan dasar batu yang kokoh. Dasar itu adalah iman. Ketika imannya kokoh, maka sebesar apapun goncangan pergumulan di dalam kehidupan, maka iman itu, dasar itu tidak goyah. Memang untuk membangun sesuatu rumah yang memiliki dasar yang kokoh membutuhkan usaha, membutuhkan tenaga, harus bersusah payah. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, ketika kita bersusah payah, maka hasil tidak mengecewakan. Bukan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, yang tidak perlu membutuhkan tenaga, kemampuan yang begitu kuat. Tetapi akhirnya sungguh mengecewakan di dalam kehidupannya. Hal ini memberi pengertian kepada kita bahwa melakukan kehendak Bapa itu tidak mudah. Banyak tantangan, maupun itu tantangan dari luar. Tetapi tantangan yang paling besar itu adalah datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu kemauan dari dalam diri kita, bahkan keyakinan kita terhadap apa yang kita dengarkan. Saudara, 3 hal yang sudah kita pelajari: berseru kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kedua hal itu harus diakhiri dengan tindakan melakukan kehendak Bapa. Apa yang menyenangkan hati Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah suatu kebodohan jika kita yang tahu tentang kebenaran, tahu tentang apa yang baik, tetapi kita tidak melakukannya. Maka itu adalah suatu kebodohan. Mengapa? Karena pengetahuan saja tidaklah cukup. Sepintar apapun kita, jika kita tidak melakukan apa yang kita tahu itu dari kebenaran yang kita pelajari itu, maka sebenarnya kita tergolong kepada orang yang bodoh. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak menyukai orang yang bodoh. Dalam arti tidak tahu melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, padahal dia tahu dari segi pengetahuannya. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita, apakah di dalam segala perbuatan kita selama ini kita adalah orang benar? Atau di dalam kehidupan kita ini kita melakukan kebenaran? Saudara-saudara, sesungguhnya kita masih dalam keberdosaan. Bahkan sesungguhnya hidup kita pun masih terus di dalam hal yang salah. Karena Roma 3:10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi nats ini bukan menutup kita untuk belajar tentang kebenaran, bahkan untuk melakukan tentang kebenaran. Oleh sebab itu, jika kita yang memahami bahwa dosa yang ada di dalam tubuh kita ini menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ketika kita hanya berseru, ketika hanya mendengar dan tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka langkah kita berhenti. Tapi bersyukurlah kepada anugerah Allah, bahwa sesungguhnya hanya oleh imanlah
kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Iman yang ada di dalam diri kita itulah yang akan menuntun kita untuk melakukan kehendak Bapa. Iman yang ada di dalam diri kita itulah yang akan membimbing kita kepada kebenaran. Oleh sebab itu, jika kita melakukan kehendak Bapa di surga, berarti kita melakukan perintah daripada Yesus Kristus. Iman kekristenan kita tidak cukup hanya berseru dan mendengarkan. Tetapi iman kekristenan yang diajarkan kepada kita adalah iman yang berbuat di dalam kehidupan kita. Dan iman itulah yang membenarkan kita dan membawa kita kepada keselamatan. Untuk itu percayalah kepada Yesus. Berimanlah dengan sungguh-sungguh. Hasilkanlah buah-buah dari iman dan pertobatanmu. Sehingga kita tidak bertopengkan iman. Bahkan kepercayaan di dalam diri kita. Mempertopengkan nama Yesus untuk kita melakukan kejahatan. Kepentingan diri kita, pamoritas dalam diri kita, kehormatan di dalam diri kita. Sehingga iman kita itu menjadi sia-sia. Karena itu, beriman dan berbuatlah. Karena imanmu membenarkanmu. Dan engkau akan dituntun oleh Roh Kudus Allah untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Hari ini, terimalah anugerah pembenaran Tuhan di dalam hidupmu dan hasilkanlah, lakukanlah buah kebenaran itu di dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dengan beriman kepada Yesus dan mempercayakan seluruh hidup kami, maka kami beroleh pembenaran. Pembenaran untuk boleh masuk kepada kerajaan Tuhan. Ajar kami untuk menghasilkan buah-buah dari iman itu dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami sadar tubuh kami lemah dan sering jatuh ke dalam dosa. Tapi kami percaya dengan pertolongan dan kekuatan Roh Kudus, kami mampu belajar dan melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Sehingga perjalanan hidup kami, pertobatan yang ada di dalam diri kami dari hari ke hari, semakin Tuhan tuntun kepada kesempurnaan di dalam melakukan kehendak Bapa di surga. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang sudah berfirman bagi kami, dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 121 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Serahkan diriku
Saudara, ingatlah bahwa kita tidak benar, tapi iman kepada Yesus membenarkan kita. Dan iman itulah yang akan menuntun kita untuk boleh melakukan apa yang Allah kehendaki. Amin kepada Allah. Kepada Allah dipuji, serta kepada Allah Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah anugerah dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus. Dialah yang memberkati, melindungi kita semua dari hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin. Shalom bagi kita semua, Tuhan memberkati kita. Shalom.